Pemirsa, ribuan jemaah membanjiri halaman Masjid Hagia Sophia di Istanbul setelah pemerintah Turki mengumumkan hari Minggu sebagai perayaan Idul Fitri. Ribuan orang berduyun-duyun ke Hagia Sophia di Istanbul untuk merayakan Idul Fitri. Umat Muslim Turki merayakan Idul Fitri pada hari pertama bulan Syawal, bulan ke-10 dalam kalender Islam yang menandai berakhirnya puasa Ramadan. Perayaan Idul Fitri di Turki berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Hagia Sophia adalah salah satu keajaiban arsitektur paling inovatif di dunia yang awalnya dibangun sebagai gereja Bizantium pada tahun 537. Sebelum diubah menjadi masjid setelah penaklukan Konstantinopel dan tetap menjadi masjid agung selama berabad-abad. Sementara itu pemirsa, ribuan umat muslim di Moskow, Rusia memulai perayaan Idul Fitri dengan menjalankan sholat Id di luar Masjid Katedral Moskow. Jalannya sholat berjamaah, sholat Id berjamaah berjalan dengan hikmat. Ibadah ini dipimpin Imam Besar Masjid Katedral Moskow, Ravil Gaineddin. Umat muslim di Barcelona, Spanyol juga menjalankan sholat Id pemirsa. Jalannya sholat Id di Barcelona sendiri ini juga berjalan dengan khusyuk dan hikmat. Pemirsa, warga negara Indonesia di Den Haag, Belanda menjalankan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Indonesia Al-Hikmah Den Haag. Ribuan orang memadati masjid di tengah cuaca yang dingin awal musim semi dengan suhu kisaran 9 derajat Celcius. Di tengah cuaca dingin awal musim semi dengan suhu kisaran 9 derajat Celcius, umat muslim berbondong-bondong mendatangi Masjid Al-Hikmah di Den Haag, Belanda untuk menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Hikmah tidak hanya dihadiri warga negara Indonesia, juga warga muslim lokal dengan berbagai kebangsaan dan berbaur bersama. Pengumuman serta khutbah Idul Fitri pun diberikan dalam 2 bahasa, Indonesia dan Belanda. Suasana agak ramai dan selalu kami datang ke sini untuk sholat Idul Fitri. Tradisi itu ya berkumpul sama semua saudara. Kami selalu melakukan open house di kota Leiden. Sholat Idul Fitri dipimpin Imam Muhammad Fauzi Azhar dengan Khatib Muhammad Nasirul Haq. Dalam khutbahnya, Khatib menyampaikan Idul Fitri merupakan momen untuk ungkapan rasa syukur sekaligus rasa kepedulian terhadap sesama. Khatib juga mengajak jamaah memberikan doa dan bantuan serta menunjukkan solidaritas bagi umat muslim di Gaza, Palestina. Dan juga bagi adik-adik yang pelajar atau teman-teman kita yang jauh dari keluarga di Indonesia, hari ini bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu saudara, bisa ketemu sahabat-sahabat yang mungkin sudah lama tidak ketemu. Alhamdulillah semua berlangsung dengan baik dan menggembirakan. Masjid yang dikelola oleh Yayasan Masjid Al-Hikmah PS Indonesia menampung sedikitnya 2.000 jemaah di dalam dan di halaman gedung. Sebagaimana tradisi di Indonesia, umat muslim di Belanda juga saling bersilaturahmi dan bersalam-salaman usai menjalankan ibadah salat Id. Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu momen bagi warga negara Indonesia untuk bertemu dengan saudara-saudara setanah air. Lalu bagaimana Lebaran di Melbourne, Australia dan Berlin, Jerman? Ada sahabat-sahabat saya yang sudah terhubung dengan kita untuk menceritakan bagaimana keseruan Lebaran di sana. Ada diaspora Cici Wahyu dan juga Bobby Saputra, di mana Cici ini ada di Melbourne, Australia dan Bobby ada di Berlin, Jerman. Yang pertama kita akan ke Cici terlebih dahulu. Cici, good day.
Pagi, Bayu. Pagi, Cici. Cici jam berapa di sana? Bisa diceritakan terlebih dahulu nih. Jam 8.48 pagi. Wah, sudah 8.48 pagi ya. Cici, bisa diceritakan nggak Cici? Kira-kira setiap lebaran ini di Melbourne ini seperti apa kegiatannya? Kegiatannya ya biasanya tuh untuk konjen biasanya buka open house, invite warga-warga Indonesia yang berdomisili di sini untuk sholat Id di sana, lalu dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan-makan. Tapi khusus untuk tahun ini sholat Idnya itu digelarkan di beberapa masjid IMCV, itu tuh Indonesian Muslim Community of Victoria, ada di beberapa suburb. Kalau untuk saya tahun ini setelah sholat Id sebenarnya kebanyakan dari teman dekat saya itu non-Muslim, tapi yang menghangatkannya itu tuh kita arrange potluck untuk ketemu bersama-sama, sama-sama bikin makanan, opor, lontong, jadi semua makanan yang identik dengan Lebaran gitu ya untuk Ya. bisa melepas rasa rindu kebersamaan karena Wah, lagi di perantauan. justru dengan pertemanan atau sekeliling yang cukup beragam ini justru malah mensupport teman-teman yang Muslim ini untuk menciptakan suasana lebih festif lagi untuk merayakan Idul Fitri, begitu ya? Iya gitu, emang benar-benar kita juga mengusahakan pakai baju yang cenderung vibe-nya vibe Ramadan gitu. Jadi ya itu benar-benar sesuatu yang spesial ya. Selain pakaian, kira-kira nih makanan yang biasanya ada di sana nih apa, Ci? Makanan ya, kita masih tetap mengusahakan masak, jadi emang diniatkan belajar resepnya, bikin opor, bikin biji salak, bikin rendang, masih instan sih atau rendang. Ya, tapi Tapi jadi kita tetap mencoba mengusahakan supaya nuansanya itu masih berasa festifnya Idul Fitri gitu. nah, ada biji salak, ada rendang, ada opor. Sama atau beda nih rasanya biji salak dan opor di Melbourne ini dengan yang ada di Indonesia? Indonesia. Alhamdulillah karena kita melihat resepnya dari Indonesia jadi semirip-mirip mungkin ya. Tapi kayaknya nggak ada yang bisa mengalahkan masakan ibu dan masakan rumah. Jadi, Aduh. Nah, tapi alhamdulillah bisa disyukuri, bisa dinikmati. apa sih Ci yang paling dikangenin dengan Indonesia, berlebaran terutama di Indonesia? Wah, utamanya mungkin kan di Indonesia karena benar-benar dirayakannya secara keseluruhan ya, kayak malam takbiran, yang apa silaturahmi ke rumah-rumah keluarga gitu kan. Itu tuh pasti sesuatu yang nggak bisa di-replace. Kedekatan sama keluarga gitu ya, karena itu juga opportunity yang kadang saking besarnya keluarga kita nggak selalu ada peluangnya untuk bisa ketemu beramai-ramai gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi bisa ada rezeki untuk merayakan di Indonesia tuh itu suatu hal yang paling spesial dan sangat dirindukan sekali kalau misalnya lagi nggak bisa ikut serta di Indonesia. Semoga bisa pulang sebentar ya untuk merayakan Lebaran. Tapi juga Amin, kayaknya amin. di Melbourne nggak kalah spesialnya karena tadi dengan diversity yang ada, ini turut membuat perayaan Idul Fitri semakin festif juga di sana. Luar biasa. Saya mau ke teman saya dulu nih, Bobby yang ada di Berlin. Guten Morgen waktu Indonesia, Bobby. Guten Morgen Indonesia. Jam, Halo, halo. halo, jam berapa di sana, Bobby? Sekarang 23.52, hampir dini hari. Justru sudah malam Tanggal sekali. 31 di sini. Oh, sudah malam sekali di sana ya. Iya. Nah, kalau Bobby di Berlin sendiri seperti apa, Bob, perayaan Lebaran di sana? Perayaan sekarang itu kita ada sesuatu yang baru karena gedung kedutaan besar Republik Indonesia di Berlin itu baru buka kebetulan yang baru. Jadi kita mencoba untuk memulai sesuatu yang baru di sana dengan diundang untuk sholat Id, lalu ramah tamah, lalu saling bersalaman lah, saling minta maaf sama teman-teman dan keluarga yang ada di situ dengan semua masyarakat Indonesia yang ada di Berlin khususnya. Wah, artinya ada perbedaan dari tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya nih ya. Iya, oh Lalu iya betul. antusias orang-orang Indonesia di sana untuk berlebaran di gedung yang baru ini seperti apa, Bob? Antusiasnya pada penasaran mungkin ya karena kalau saya mungkin udah beberapa kali sempat melihat di dalamnya tapi belum jadi waktu itu, tapi sekarang udah jadi, udah bagus, udah
Stafnya juga sudah berkantor di sana. Jadi mungkin sebagian besar sangat penasaran ya, sangat antusias untuk karena ini kan mewakilkan rumah Indonesia untuk kita. Jadi disitulah senangnya kita gitu loh. Seperti pulang sebentar gitu ya Bob ya? Betul. Ke sana. Terus gimana dengan setelah usai sholat Id, kayaknya nggak enak kalau nggak makan, Bob? Oh iya, benar itu dia. Kebetulan kita juga dapat bingkisan makanan dari kedutaan juga untuk setiap yang datang berkunjung dan minuman. Jadi kita bawa pulang makanan Indonesia, dan kebetulan ada opor di dalamnya, ada sambal ati, ada apalagi tuh balado juga. Jadi mengobati rasa kangen kita lah. Jadi kan habis salam-salaman seperti di Indonesia aja gitu. Wah, ini banyak makanan Indonesia. Apakah yang datang ke sana cuma orang Indonesia aja? Apa jangan-jangan juga ada orang Jerman yang mau coba makan Indonesia di sana? Banyak. Saya bertemu ada orang Pakistan, ada India juga, yang kerabat Muslim yang dekat dengan kita juga. Ada orang Jerman, tentunya banyak diaspora yang menikah dengan orang Jerman, pada contohnya seperti itu. Dan ya seperti bisa dilihat mungkin di video juga ada beberapa orang yang di luar orang Indonesia lah. Oh, juga ada yang datang ke situ mungkin juga untuk penasaran seperti apa sih culture perayaan Idul Fitri ini ya Bob ya. Betul. Tapi merayakan di sana terlihat menyenangkan, tapi apa yang membuat rindu? Sama seperti Cici tadi nih pertanyaannya. Yang membuat rindu dan tidak bisa digantikan itu menurut aku tuh sungkem dengan orang tua ya. Sungkem bener gak digantiin ya? Iya, karena kita kan juga di sini jauh dari orang tua, dan kebetulan juga nggak ada saudara. Jadi teman-teman yang ada di sini ya kita anggap sebagai saudara sendiri juga jadinya. Jadi orang-orang yang kita tuakan, kita kunjungin untuk kebetulan mereka buat open house. Jadi kita berusaha untuk mengunjungi sebanyak mungkin yang kita bisa dan kita diundang gitu. Oke, tapi keluarganya jadi lebih besar di sana Bob ya nanti ya, kalau ketika mungkin pulang ke Indonesia malah justru punya keluarga yang lebih besar lagi. Oke, seru sekali ternyata Bobby di Berlin. Dankeschön Bobby. Terima kasih banyak Bobby, sehat-sehat di Berlin, Jerman. Dan sebelumnya ada Cici Wahyu yang ada di Melbourne, Australia. Sehat-sehat teman-teman dan selamat Idul Fitri teman-teman. Terima kasih, selamat Idul Fitri. Salam buat teman-teman di sana. Sehat selalu.